Kok tiba-tiba dia istilahnya itu kayak sambat gitu loh. Kok terasa berat, kayak itu bilang itu terasa berat, aku capek. Nah, akhirnya nggak berselang lama, aku putusan 4 anak ini yang aku, si Roni tadi, aku sama 2 temanku ini berhenti. Ketemu sama itu kayak orang situ, penduduk situ itu antara penduduk atau bukan nggak tahu. Dia kayak bawa kayu bakar. Orang itu bawa kayu, terus orangnya itu bilang ke kita berdua, dan si Angga juga tahu. Dia sempat kaget, sempat teriak. Terus orangnya malah ketawa. Entah itu hilang atau dia jalan lagi, soalnya kan kanan kiri ini nggak tahu itu antara jurang atau alas-alas biasa, nggak tahu, kan gelap tuh posisinya. Kalau orangnya jalan ke sana, segelap apapun pasti masih kelihatan kan. Tetapi nggak tahu dia kemana, entah itu ke alas ke sana atau ke sana, nggak tahu lagi. Tapi emang udah nggak ada apa itu. Tiba-tiba hujan berhenti, udah nggak gerimis lagi, berhenti. Ketemuan lah aku di situ. Ternyata teman saya ketemu di situ. Teman saya ketemu di situ. Nah, pas aku di situ tiba-tiba teman saya yang satu ini turun dari jalurku tadi. Temanku yang udah dari atas tadi kembali ke sini sendiri, dia kembali. Terus sebut aja namanya Icang ya. Misalnya namanya Icang. Si Icang ini jemput kita. Kok lama? Katanya gitu. Si Icang ini turun jemput kita. Cik Suwi nih. Lah, kaget dong. Loh, kamu dari mana? Ini loh. Nah, kita berempat tole-tolean akhirnya, saling pandang, bingung soalnya. Jalur yang sebetulnya kita jalurnya gini, kita ketemuan di sini, itu sekarang udah nggak ada. Jadi kita berempat tuh satu kayak terhipnotis. Jadi kurang lebih 1 jam itu wis kita ya kurang lebih 30-40 menitan lah. Kita cari jalan tuh nggak iso di situ, nggak ketemu. Akhirnya aku bilang sama Icang, sama si Icang sama si Bang Iwan tadi, awak dewe nyusul arek istirahat, besok balik. Setelah itu aku sudah bilang sama si Icang, kita istirahat, habis itu nanti kita balik, besok kita balik. Nah, ya kurang lebih antara besok jam 4 jam 5 kita udah jalan pulang, jalan turun. Tapi posisi itu udah jam berapa? Itu kurang lebih sekitar jam setengah satu, jam 12-an, setengah 12 sampai jam setengah 1. Akhirnya kita jalan lah ke atas sampai didampingi sama si Icang tadi ini berempat. Kita sempat heran di jalan tuh, saya sama Bang Irwan ini sempat ngomong-ngomongan, kok iso? Kok bisa? Nggak paham Bang. Nggak paham. Bis nanti nggak paham, aku bilang gitu. Terus lah akhirnya jalan. Kurang lebih sekitar 1 jaman ketemulah campnya anak-anak, udah sampai ke Kalimati. Nah di sana itu kayak aku lihat ada kurang lebih sekitar 4 sampai 5 campan. Nah camp kita itu kita cuman buka 2 camp aja. Soalnya rata-rata kayak aku dan lain-lain itu nggak pernah tidur di camp. Mungkin campnya buat anak yang kedinginan atau yang gimana. Kita sharingnya tidur di luar. Gitu. Soalnya kita sukanya tidur di luar emangnya. Akhirnya pada waktu itu sampai di camp, si cewek-cewek ini seperti biasa udah nyiapin makanan dan lain-lain. Itu yang udah sampai di atas duluan ya? Ya, yang udah sampai soalnya kan udah lama tuh jaraknya. Dia yang mereka sudah udah persiapan dan lain. Nah, akhirnya sampai di itu kita sempat makan.
mie instan, kita makan minum dan lain-lain, ngopi. Waktu itu tepat jam 2, anak-anak ini istirahat. Oke. Istirahat, yang perempuan-perempuan udah mulai ngantuk dan lain-lain. Aku udah bilang, besok kita turun. Kalian istirahat, besok kita turun. Akhirnya kita putuskan untuk istirahat. Tidur di camp semua. Aku orang 4 ini tidur di depan. Di luar ya? Di luar sambil mainan api unggun. Singkat cerita, istirahat. Setelah kita ngopi-ngopi, istirahat. Dimana saat itu cuaca emang nggak seberapa hujan. Cuaca juga enak, mendukung banget. Dan juga nggak seberapa dingin. Biasanya kalau di gunung itu kalau habis hujan kan dingin. Tapi ini nggak seberapa dingin. Kurang lebih kalau tak kalkulasi untuk derajatnya ya sekitar 25 sampai 23 derajatan lah. Biasanya kan sampai 18, sampai 16 sampai gitu. Itu nggak terlalu dingin gitu. Enak. Nah, itu tiba-tiba waktu itu kita istirahat kurang lebih jam 3 atau setengah 4. Ya biasalah kalau di Semeru itu selentingan kayak suara-suara gamelan itu kan pasti ada. Apalagi jam-jam segitu. Itu menjelang subuh. Nah, aku nggak mendengar suara itu. Gamelan itu tadi. Bukan kayak gamelan, jadi kayak orang rame, kayak orang istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak ada acara gitu. Di sebelah sana agak ini kan kita ngam di sini. Nah, di sini kan kayak tempatnya batu prasasti dan lain-lain. Agak sininya. Oke. Ke depannya sini. Jadi ini kan kami di sini. Sini kan biasanya kayak agak sini kan tempatnya batu prasasti dan lain-lain. Ini agak sininya, sebelah sini. Aku tuh masih belum tahu kalau situ tuh ramai. Cuman aku dengar, aku bangun. Di sampingku ini anak-anak udah tidur di camp semua. Tiba-tiba di sini aku tuh di luar cuman sama Bang Irwan aja. Berdua aja di luar. Tak bangunin bang. Ikut aku yuk. Kemana? Aku mau cari kayu lagi. Kayaknya kan udah mau padam toh. Aku mulai kedinginan. Pakai sleeping bag pun nggak enak. Aku nggak biasa pakai sleeping bag. Jadi habis pakai training biasa, pakai kaki. Cuman udah merasa kedinginan. Akhirnya aku sama si Bang Irwan ini mutusin bisa cari golek bareng. Kon golek yang merono, aku golek bareng merono. Dan aku ke arah yang ke sana. Yang ke Prasasti itu. Yang sampingnya Prasasti itu. Oh, yang sampingnya. Nah, sedang Bang Irwan ini ke arah yang campnya anak-anak. Mungkin ada sisa-sisa kayu gitu. Soalnya ada beberapa camp anak-anak yang memutuskan dia untuk muncak. Oh gitu. Campnya kan ditinggal di situ. Nah, ada yang memutuskan untuk muncak. Nah, yang nunggu ini Bang Irwan ini izin mau minta kayu kalau ada. Nah, aku yang memutuskan yang ke arah sana. Nah, singkat cerita, setelah aku setelah janjian sama berbagi tugas tadi, aku jalan kurang lebih sekitar beberapa meter. Aku nemuin kayak ada keramaian di situ. Nah, keramaian itu ya seperti kayak pasar tradisional pada umumnya, tapi cuman pasarnya itu kayak benar-benar tradisional, benar-benar jadul. Jadi cuman pencahayaannya itu pakai lampu-lampu dinding hiasan ubli seperti ubli gitu. Bentar, saya potong ya. Berarti suara yang sebelumnya Mas Bayu denger itu ternyata dari situ. Kurang lebihnya dari situ. Okay. Tapi aku nggak mencurigai suara tadi, gitu loh. Udah lupa. Udah lupa soal suara tadi. Soalnya kan, ya ibaratnya kalau mindsetnya orang di atas gunung itu kan kebanyakan mitosnya kita nggak boleh berpikiran yang buruk-buruk. Iya. Ya kan. Nah aku setelah ada pikiran pada umumnya kan
kalau di daerah Semeru orang yang awam atau gimana pasti dengerin suara seperti itu. Benar. Jadi wis istilahnya itu kayak udah makanan sehari-hari. Aku kira di pandanganku itu memang waktu aku naik daki itu kayak emang jadwalnya ada pasar gitu loh. Kalau orang desa kan biasanya kayak pasaran gitu kan. Nah, saya kira itu seperti itu. Tapi itu posisinya masih menjelang subuh ya? Menjelang subuh. Oke. Nah, soalnya kan kalau pasar kan memang ramenya di subuh-subuh kalau orang desa-desa kan. Aku juga nggak kepikiran yang aneh-aneh. Masuklah aku ke pasar tersebut. Nah, waktu aku masuk ke pasar itu beberapa meter dari setelah aku masuk, aku lihat di jaket bagus. Wah, cocok nih jaket gitu. Cocok nih jaket. Akhirnya sekali itu aku tanya sama si pembeli tadi. Aku manggilnya itu Mbah, soalnya kan orangnya setengah tua, tapi nggak Iya. tua-tua banget. Ya, orang tua lah, soalnya aku panggilnya dia Mbah. Mbah, pinten? Aku bilang gitu. Mbahnya tuh kalau harganya dia nggak jawab, dia cuma ngasih kode 30. Isyarat tangan. Pakai ya? isyarat tangan 30 gitu. Oke. Ya otomatis aku nyeletuk kalau 30.000 nggih Mbah. Nah baru itu Mbahnya bilang nggih. Nah setelah si Mbah tadi bilang nggih, nah, aku kan berpikiran biasanya kan aku kalau posisi naik posisi puncak kan mesti ada shift uang toh di Iya. saku biar nggak ribet cari-cari uang di dompet aku mau beli apa-apa. Aku save seingat saya di sini tuh ada ratusan uang, ada 50-an sama 100 bahkan ada 20-an soalnya habis beli rokok tadi kan. Nah, ambillah aku uang tersebut, tiba-tiba kok pas uang itu 30.000, Benar-benar pas 30.000. bener-bener pas 30.000. Tapi ya aku nggak mau berpikiran panjang soal kemana uang itu, yang pasti mungkin tak masukin di tas atau tidak kan aku Iya. bawa tas kecil juga kan. Tapi kan dimasukkan tas kecil atau gimana, aku bayarlah jaket tersebut. Singkat cerita, setelah dapat jaket itu baliklah aku. Nah, pas aku balik di camp tadi, di kemah tadi, aku lihat temanku yang Bang Irwan tadi udah buat api. Dia bilang ke aku, "Nandi ae kok suwi." Nah, aku otomatis pamer lah, jaket aku loh habis beli jaket. Oke. Beli jaket di mana? Situ rame. Tak anterin, aku bilang itu. Aku cukup ambil uang lagi. Aku mau ambil uang lagi, wis nggak usah. Sama Bang Irwan dicegat aku, nggak usah. Wis di sini ayo, ayo, have fun. Gitu, have fun. Singkat cerita, udah mulai pagi kan, itu udah nggak ada apa-apa di situ. Udah mulai pagi, akhirnya aku sama teman-teman bersih-bersih semuanya, persiapan pulang. Persiapan kita turun, kita pulang. Nah, selama perjalanan pulang itu nggak ada sama sekali kayak hal-hal aneh atau nggak ada sama sekali. Dan si Roni pun udah mulai dengan keselengeannya, soalnya posisi pagi kan. Oke. Si Roni pun udah mulai dengan keselengeannya, Jis. Jalan perosotan kan, jalannya kan naik turun memang kan, perosotan situ dia wis dengan selengeannya. Pas aku tiba di rumah itu tiba-tiba aku kan rencana mau nyuci tuh jaket, tiba-tiba jaket ini itu baunya beda seperti waktu aku beli. Oke. Bau harum atau Baunya itu nggak harum juga nggak apek. Biasanya kalau campur di tas kan, campur di carrier kan biasanya kan kayak bau apek-apek gitu Iya. kan. Meskipun baju kotor tak kasih di kresek sendiri, tapi bau apek itu nggak ada. Jadi nggak bau wangi, nggak bau apek. Oke. Jadi kayak bau baju yang di lemari lama lah, istilahnya kayak gitu. Ah, Setelah aku cuci, habis itu aku istirahat. Selang
beberapa waktu itu sampai di rumah kan aku kurang lebih jam berapa ya, kurang lebih jam 10-an lah, jam 10 jam 11-an 11. jam 11 siang Siang, akhirnya waktu itu jam berapa ya, aku bangun tuh jam 4 sore, aku keluar rumah tiba-tiba tetanggaku itu yang samping sebelah itu yang orang ngontrak di rumahku kan saya petak-petak. Iya. Sebelah ini lah kontrakan. Nah, orang yang kontrak di rumah itu bilang ke aku, Mas, sampean kemarin kemana? Sampean wingi nandi? Gitu. Loh, aku di rumah. Apaan ya sampean di rumah? Wong rumah sama bukaan sampean nggak ada. Oke. Nah, situlah aku mulai curiga. Aku mulai curiga. Terus habis itu enggak, aku tetap ngeyel, aku ada di rumah, aku tiduran di ruang tamu sambil nonton TV. Nggak ada Mas, aku lu masuk, tapi pintu sampean bukaan, sampean nggak ada. Tak tutup pintunya itu deh, dia nutup pintunya itu dia. Terus itu dia cerita ke aku juga, anjing aku mulai merinding. Dia cerita ke aku juga kalau bahwasanya ada seorang kakek yang nyari aku. Kakek yang tadi bawa kayu. Oke. Yang waktu bertemu itu tadi. Dia aku tanya kan ke dia. Namanya Mas Udin. Kakeknya gimana, Mas? Dia pakai topi kayak petani gitu tapi kain. Nah, dia bilang nyariin aku, katanya nyari kayu. Padahal nyarinya udah beberapa hari lalu. Dan nyarinya kan waktu aku di gunung tadi. Kok tiba-tiba kakeknya sampai ke rumah, gitu loh. Aku sempat nggak percaya, tapi ya memang kok sampai Mas Udin tahu kalau ada kakek yang nemuin aku di situ. Oke. Nah, jika jelas setelah itu aku juga mulai agak takut apa gimana. Akhirnya aku ceritalah sama si Angga tadi. Sampai aku tidur di kosnya si Angga. Pas kejadian keduanya, aku tidur di kosnya si Angga tadi. Tiba-tiba pukul 12:30 atau jam 1, si kosnya Angga ada yang ngeduk. Jam 12:30 malam. Jam 12:30 malam. Aku kan tidur di situ kurang lebih 3 hari. 12:30 malam itu tiba-tiba ada yang ngeduk. Tak bangunin Angga. Dibuka lah bareng-bareng, nggak ada orang sama sekali. Tahu dong 3 hari kalau rumah ditinggal seorang anak cowok, ya kan? Aku pulang sampai akunnya di rumah, tiba-tiba rumahku itu bersih. Benar-benar bersih, nggak ada yang rapi. Benar bersih, nggak ada yang rapiin sama sekali. Padahal yang namanya keril tuh waktu aku pulang tak taruh sembarangan gitu. Aja. Taruh sembarangan gitu. Tanya lah aku sama si Mas Udin, "Cuman bersihin rumahku tak?" "Enggak." "Ada cewekku di sini?" "Enggak." Dan biasanya kan cewekku kan datang toh biasanya. Datang nyari atau gimana, bantu bersih-bersih. Soalnya aku sendiri kan di rumah. Dan nggak ada yang datang. Sampai aku 3 hari ini tidur di kosnya si Angga ini. Singkat cerita lagi, ini puncak ini ya. Puncak, bener-bener puncak. Kok tiba-tiba waktu malamnya itu udah selang kurang lebih 4 harian lah setelah itu. Malamnya itu tiba-tiba, kan aku kan ketiduran. Iya. Nggak tahu entah itu jam berapa, apa pukul berapa, aku nggak tahu. Tiba-tiba, Di rumah itu di ya? rumah. Tiba-tiba aku kebangun di malam hari, rasanya kaki itu kayak ada yang mijitin. Ada yang mijit. Kayak kaki itu ada yang mijitin. Aku tidurku kayak gini, miring gini. Itu posisi masih tidur ya? Posisi tidur. Dan anehnya lagi, yang mijitin ini kayak ngomong sama seseorang. Bocah iki kesal. Ada yang bilang gitu? Bilang. Aku nggak pernah noleh. Nggak noleh sama sekali? Nggak noleh sama sekali. Dan nggak tahu siapa yang mijit itu? Terus bilang,
bocah iki kesel. Bilang gitu, bocah ini capek, Heeh. anak ini capek. Anak ini capek. Itu ngomong ke Nggak tahu. Cuma ngomongnya cuma itu toh. Nggak tahu. oke. Ya namanya orang takut, tak coba tak meremin lagi. Aku nggak peduli siapa yang mijit. Takut, nggak berani noleh, nggak berani. Kerasa, bener-bener kerasa. Meskipun cuma kayak di alus-alus gini, tapi kerasa kayak ada yang mijitin kaki. Kerasa, bener kerasa. Ya aku nggak tahu lah, entah itu dari jaket yang aku beli atau itu si penjualnya atau yang kakek apa ya yang aku ketemu tadi itu yang mijitin, aku nggak tahu siapa. Nah waktu aku ketiduran itu tiba-tiba aku mimpi. Oke. Di mimpiku itu aku nggak tahu jaket ini antara disuruh buang, disuruh balikin atau disuruh nyimpen. Yang nyuruh. Pokoknya disuruh jaga. Oh gitu. Intinya itu jaketnya disuruh jaga. Nggak tahu itu dibuang atau dikembalikan lagi ke sana atau itu suruh jaga. Sontak aku rasanya kayak orang tindian, tau lah orang tindian kayak gimana. Akhirnya aku bangun di situ, nggak mandi nggak opo, aku keluar rumah ke kosnya si Angga. Oke. Di kosnya si Angga, aku telepon ke Bang Irwan tadi, yang tahu seluk-beluknya semuanya. Pas aku telepon ke Bang Irwan sama Bang Irwan, dikasih tahu lah aku sama tempat seseorang yang istilahnya itu orang pinter gitu loh. Iya. Orang pinter. Nah waktu sama Bang Irwan tuh jaketnya sempat dicek, ternyata di belakang jaket itu kayak ada entah itu bekas darah atau entah itu bekas apa namanya, bekas kayak getah. Soalnya warnanya tuh kayak betatin kering. Dari awal beli. Dari nggak tahu itu dari awal beli atau ada. Soalnya waktu aku nyuci nggak lihat itu. Oh padahal udah kecuci itu. Udah kecuci, nggak lihat itu. Terus cepet dicuci lagi juga nggak hilang. Oke. Ada bekasnya itu jaketnya itu. Nah waktu ke orang pinternya bilang si kakek ini kepingin ikut sama kamu. Ada yang tadi. Kakek yang tadi dia betah sama kamu. Nah aku ditawarin nggak mau, aku nggak mau lah, otomatis nggak mau. Akhirnya ya itu tadi jaketnya disuruh nyimpen, disuruh ya pokoknya nggak boleh jalan. Tapi waktu tak simpen lama sih, cuman aku waktu pindah ke Gresik ini nggak tahu jaketnya kemana. Soalnya tak pakai udah kekecilan terus sudah robek semua, kayak memet gitu loh. Pernah tak pakai sekali jaketnya waktu aku ada acara apa namanya sama kepolisian orang Polda Jawa Timur, kayak rekapitulasi penanggulangan kecelakaan tahun baru. Jaketnya tidak pakai, nanti tak kasih tahu tuh apa fotonya, ada fotonya, insya Allah ada. Itu tadi, nah sampai di situ. Jaket saya jeans hijau itu tadi. Jeans hijau tadi itu. Ya setelah dapat dari orang pinter tadi sampai sekarang udah nggak ada apa-apa. Berarti udah aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke semuanya, mungkin cukup untuk cerita dari Mas Bayu, narasumber kita pada kali ini yang menceritakan tentang summit ke Gunung Semeru ya Mas ya. Sampai bertemu di pasar setan hingga beli jaketnya itu yang sampai serumah disimpan, dan ada beberapa keanehan yang terjadi. Ya semoga mungkin itu juga jadi pembelajaran buat kita semua. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, dan bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, terima kasih semuanya. Bagi kalian yang mau bercerita juga atau mau mengirimkan ceritanya, mungkin kalian ada cerita-cerita yang horor atau yang mistis dan lain-lain, kirim aja bisa melalui
email atau komen di kolom komentar di bawah, dan see you in the next video. Bye.